Mereka masih kuatkah? Mereka sudah sakitkah? Mereka sehat atau sakit? Mereka kaya atau miskin? Mereka sadar atau tidak sadar? Ya. Gila atau normal? Tetap saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masuk ke hadis 13 sekarang di halaman 44 dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh فانحدرت صخرة من الجبل فصدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم." Diikuti bahasa Arabnya ya. Diikuti, lihat bukunya Bu. Qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la akbiku qablahuma ahlan wala malan fana'a bi talabu syajari yawman falam urih alayhima hatta nama fahalabtu lahuma uqubahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an ukidahuma wa an akbik qablahuma ahlan aw mala فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوكهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عمي كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى علمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وآتيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. Ada 3 orang kata Nabi SAW dari umat sebelum kalian pernah mengadakan perjalanan hingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua karena kemalaman. Maka mereka pun memasukinya. Lalu tiba-tiba ada satu batu besar menggelinding dari atas gunung hingga menutupi mulut gua bagi mereka. Maka mereka pun berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu. Salah seorang dari mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini untuk keluar dari gua
kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan dalam kurung bertawassul menyebutkan amal-amal saleh kalian. Dan tawassul artinya menjadikan perantara. Amal-amal saleh bisa dijadikan sebagai perantara. Nanti akan saya masuk ke hukum-hukumnya ya, saya baca terjemahan dulu. Salah seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Suatu hari aku pernah pergi jauh dari rumah guna mencari dedaunan untuk makanan unta. Lantas aku tidak pulang kepada kedua orang tuaku hingga mereka tertidur. Lalu aku pun memerah susu untuk keduanya, namun aku mendapati mereka telah tidur. Maka aku enggan untuk membangunkan keduanya dan aku juga enggan untuk mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Maka aku berdiri sementara gelas susu ada di tanganku, menunggu kedua orang tuaku itu bangun hingga terbit fajar. Padahal anak-anak berteriak-teriak, menangis karena lapar di kedua kakiku. Kemudian kedua orang tuaku bangun, lalu meminum jatah minum susu sore hari mereka. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari himpitan batu raksasa ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Yang kedua atau yang lainnya berdoa karena mereka bertiga, Ya Allah, sesungguhnya dulu aku memiliki sepupu perempuan yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat, aku mencintainya dengan cinta seperti cinta yang paling dalam dari seorang laki-laki terhadap wanita. Kalau bahasa kita mungkin tergila-gila dengan wanita ini. Maka aku menginginkan dirinya, maksudnya untuk berzina dengannya. Namun dia menolakku sampai tak kala musim peceklik menghimpitnya. Dia datang kepadaku, aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku dan dia terpaksa menyetujuinya. Hingga tak kala aku telah menguasainya, dalam satu riwayat lain tak kala aku telah duduk di antara dua kakinya, dia berkata, takutlah kepada Allah, janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka aku pun pergi meninggalkannya padahal dia adalah orang yang paling aku cintai dan aku pun membiarkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami ini. Maka batu itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar darinya. Orang ketiga lalu berdoa di antara mereka, Ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan para buruh, punya pegawai-pegawai, dan aku telah memberikan kepada mereka semua upah mereka, kecuali satu orang yang meninggalkan haknya dan pergi tiba-tiba. Maka aku mengembangkan upahnya itu, gajinya, hingga menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian setelah berlalu beberapa lama, dia datang lagi kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, bayarkan kepadaku upahku. Lalu aku berkata, semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu. Ada unta, sapi, kambing, dan juga budak. Maka dia berkata, wahai hamba Allah, jangan engkau mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya. Dia menggiringnya dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajah-Mu, maka lepaskanlah kami dari apa yang menimpa kami ini. Maka batu itu pun bergeser lagi dan mereka pun keluar meneruskan perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, seperti biasa kita akan masuk tentunya ke bahasan-bahasan hadis ya. Tapi di situ ada footnote nomor 39. Dilihat ya. Ada tulisan kecil 39 di akhir hadis, terjemahan hadis. Lihat nggak? Baik. Lihat di bawah di footnote ada 39 juga di bawah. Sudah lihat? Baik. Dalam hadis ini kata penulis terdapat doa di saat genting dan tawassul seorang hamba dengan berdoa dengan amal saleh. Tidak berbeda dengannya tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, juga dengan doa orang yang saleh. Adapun tawassul dengan zat para nabi dan wali, maka tidak ada dasar syariatnya. Sebaliknya ia bertentangan dengan tawassul yang disyariatkan. Baik, kita sekarang seperti biasa, ibu-ibu sekalian, kita ambil pelajaran darinya.
Pelajaran yang pertama, kita masih tentunya di bab kita, bab induk kita. Ini kita masih di bab 1 ya, dari Riyadhus Shalihin, adalah bab niat. Dan ini hadis terakhir di bab niat. Tentu kedepannya kita akan masuk ke bab kedua, masalah taubat. Nah, hadis ini adalah masih di bab niat, berarti kita masih menyinggung masalah niat. Masalah niat, tolong HP-nya di silent ya. Jadi, hadis ini masih bahas masalah niat. Baik, pelajaran apa yang kita ambil, ibu-ibu sekalian? Yang pertama ada hukum tawassul namanya. Ada hukum bertawassul. Tawassul itu artinya menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Dan tawassul ada 2 macam. Ada tawassul mahmuda dan ada tawassul mazmuma. Sekali lagi, kita sedang mengambil pelajaran pertama dari hadis ini tentang masalah hukum tawassul. Tawassul artinya menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Ada tawassul yang pertama namanya mahmuda. Mahmuda artinya terpuji. Boleh dilakukan. Dan yang kedua tawassul madhmumah. Maksudnya tawassul yang dilarang. Tawassul mahmud, tawassul yang terpuji, itu ada 3 hal yang boleh ibu-ibu lakukan. Jadi tadi ada 2 macam tawassul, yang terpuji, tawassul mahmud, dan ada tawassul yang tidak terpuji atau tercela namanya mazmum. Ya. Tawassul mahmud yang terpuji ada 3 hal. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti misalnya ibu mengatakan, ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, igfirli, ampunilah aku. Ini kita bertawassul namanya. Kita sedang menjadikan nama Allah perantara antara kita dengan Allah. Masuk dalamnya semua doa, semua zikir yang pernah disebutkan dalam Al-Quran dan juga oleh baginda Nabi SAW. Seperti misalnya doa-doa ruqyah, doa-doa yang digunakan untuk berobat, ya. Itu semua masuk di dalam itu tawassul namanya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang mengunjungi orang sakit kemudian dia membaca 7 kali, As'alullahal azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Saya memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik singgasana yang agung agar menyembuhkanmu. Kita baca 7 kali, kata Nabi SAW, kalau ajalnya belum datang pasti disembuhkan. Misal contoh, jadi kita menggunakan semua doa-doa, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, untuk bertawassul dengan Allah. Ini yang pertama, jenis tawassul yang dibolehkan. Yang kedua, kita bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Kita bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Misal, ibu-ibu sekalian datang ke orang tuanya lalu mengatakan, ibu, ayah doain saya. Atau kita datang kepada seseorang yang kita anggap soleh, syaratnya masih hidup ya. Misal ada seseorang ibadahnya Masya Allah bagus sekali, kita mengatakan doain saya. Seperti misalnya perilaku para sahabat, pada saat mereka datang kepada baginda Nabi SAW sambil berkata, ya Rasulullah doakan saya. Ya Rasulullah doakan orang tua saya. Ya Rasulullah doakan anak saya. Dan Rasulullah SAW lakukan. Gitu kan. Berarti kita menjadikan orang saleh itu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernah di zaman Umar radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah ditimpa musim peceklik. Madinah kering sekali, panas gitu kan. Akhirnya Umar bin Khattab mengajak masyarakat Madinah untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Selesai sholat, Umar bin Khattab lalu berdoa kepada Allah sambil berkata, memanggil pamannya Nabi, Abbas radhiyallahu anhu masih hidup waktu itu. Beliau berkata, Umar mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, tapi tidak boleh sama orang yang sudah mati. Umar berkata, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu, kami menjadikan Nabi kami semasa beliau hidup sebagai perantara antara kami dengan engkau. Sekarang Nabi kami sudah mati.
maka ini pamannya Abbas yang masih hidup, akan kami jadikan perantara antara kami dengan engkau, maka terimalah doanya. Lalu Abbas pun mengangkat tangan ke langit, berdoa, lalu turunlah hujan. Jadi riwayat Umar bin Khattab sangat jelas sekali ya. Dulu Nabi kami waktu masih hidup, kami jadikan perantara dengan antara kami dengan engkau. Sekarang Nabi kami sudah mati. Artinya kami nggak bisa lakukan lagi sama orang mati walaupun Nabi. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Sekarang ini pamannya Abbas yang masih hidup, kami jadikan perantara antara kami dengan engkau, terimalah doanya. Jadi kita boleh datang ke orang soleh, atau kebetulan berpapasan, atau ada teman kita anggap soleh atau solehah, kita mengatakan doakan saya. Dan ini kita tahu juga sunnah dalam agama Islam. Setiap kali kita bertemu dengan seorang muslim, kalau kita temukan dia sakit, kita doakan syafakallah kalau laki-laki, syafakillah kalau perempuan. Semoga Allah sembuhkan kamu. La ba's alaiki. Semoga tidak menjadi masalah buat kamu. Kalau perempuan, la ba's alaika. Laki-laki, semoga tidak masalah buat kamu. Lanjutan juga hadisnya kita mengatakan tahur. Semoga jadi pembersihan dosa. Ma'asyifa insyaallah. Dengan kesembuhan yang menyusul bersama pembersihan dosa itu. Jadi kita memang disunnahkan kalau kita ketemu dengan seseorang muslim atau muslim yang sedang sakit, kita doakan, gitu kan? Kemudian juga kalau ada saudara kita pakai baju baru, kita disunnahkan untuk membaca doa untuknya, ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru, wa ish hamidan, semoga hidupmu selalu bahagia, wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau meninggal matinya mati syahid. Jadi kita doakan orang, gitu kan? Ini kita doakan suami, doakan istri, doakan anak, doakan orang tua, doakan teman-teman. Kita doakan mereka. Dan banyak contoh-contohnya berhubungan dengan masalah ini ya. Juga sama kita sendiri doakan diri kita. Seperti tadi ibu-ibu waktu keluar pakai baju, ada sunnah Nabi SAW membaca, Alhamdulillahilladzi kasanihi hadha thawb. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan baju ini sebagai pakaian untukku. Warazaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezeki untukku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Setiap kita pakai baju, kita membaca itu. Baju bekas pun sama, gitu kan. Tapi kalau baju baru beda doanya. Ada doa kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairahu, ya Allah aku minta kebaikan baju ini, wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan bahan-bahannya, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan jauhkan saya dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Kata ulama hadis, maksudnya kalau saya pakai supaya nyaman dan orang lain juga lihat bagus, gitu. Doa. Nah ini semua kita sampaikan, gitu kan. Jadi memang boleh kita mendoakan diri kita kebaikan, kita boleh juga mendoakan orang lain. Cuma satu hal yang mesti digarisbawahi ibu sekalian, hindari semua laknat. Apa itu laknat? Semua kalimat buruk atau doa yang berbau buruk, ya. Seperti misal anaknya lagi lari-lari di depannya lalu dia mengatakan nakal kamu, misal. Dia harus didakwahi, tidak boleh. Ya. Atau ban mobilnya atau ban motornya pecah, sial, misal. Atau orang berumah tangga lalu dia mengatakan musibah saya nikah dengan kamu. Nah, loh ya, menyesal saya menikah sama kamu. Ini nggak boleh semuanya. Ya, kalau ini bapak ibu-ibu pernah lakukan, minta kepada Allah istighfar khusus untuk kalimat-kalimat itu. Di antara doa mulia kita mengatakan, ya Allah, aku beristighfar padamu dari semua kalimat doa buruk yang pernah aku ucapkan. Baik untuk diriku, untuk pasanganku, dan untuk anak-anakku. Karena kadang-kadang terjadi dari kita. Kita tidak tahu itu. Makanya harus hindari. Apalagi subhanallah ada orang yang tidak bisa kontrol lisannya. Semua doa sembarangan keluar dari mulutnya. Semua jadi doa. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian doakan buat diri kalian, pasangan kalian, keturunan kalian, dan harta kalian keburukan. Harus kita ucapkan yang baik semua. Di antara doa yang baik adalah berikan hidayah, mudahkan ya Allah, berkahi ya Allah, semuanya kebaikan. Kita ucapkan kalimat itu. Juga termasuk dalam masalah doa ini, hati-hati dengan syamata. Syamata yang berarti menghina dan menjatuhkan orang lain. Hati-hati dengan ini. Seperti misal ibu baru pakai mobil baru, tiba-tiba dengan hikmah Allah di sebelah kita lewat mobil tahun 80-an. Atau mungkin tahun 90. Pasti syaitan pertama sekali membisikkan di benak kita, jelek ya mobilnya, tua, apa sajalah.
Hindari itu. Lawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, mudahkan supaya dia ganti mobil baru. Ya. Ucapkan yang baik. Karena ini bahaya, ya. Sampai Umar bin Khattab pernah saya sebutkan itu ya, berkata, kalau ada seorang ibu hamil lewat di depanku, lalu aku berkata, ih perutnya besar ya, misal, maka aku khawatir Allah mengganti aku yang hamil. Bisa difaham pesannya, pesan keimanan yang kita lihat di sini. Artinya bisa saja Allah malah memindahkan masalah orang itu ke kita. Ih miskin sekali ya, ih kotor sekali ya, ih jorok sekali ya, ini semua nggak boleh. Kita balik doanya, ya Allah mudah-mudahan engkau ubah mereka menjadi bersih. Ya Allah begini, doakan kebaikan, karena berbahaya. Sampai sebagian mereka berkata, ada satu orang salaful ummah dulu, dari tabi'in, dia bilang, saya pernah di masjid sholat, kemudian ada satu orang masuk. Orang ini sholatnya khusyuk sekali, luar biasa sholatnya. Sujudnya, sampai orang itu dalam sujud menangis. Lalu saya bilang dalam diri saya, kayaknya riya deh orang ini. Dia bilang gitu, saya cuma bilang di dalam hati saya, kayaknya riya orang ini. Dia bilang, semenjak itu 1 bulan saya nggak bisa nangis. Allah haramkan saya dari nangis, nggak bisa nangis. Padahal dia sering nangis kalau baca Quran, hilang nangisnya itu. Gara-gara dia anggap remeh orang saja. Ingat bahayanya. Nah kebanyakan rezeki-rezeki, nikmat-nikmat Allah hilang dari kita justru karena masalah seperti ini. Tapi kita nggak sadari. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Maka kita harus hati-hati. Selalu ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, dalam kondisi kita emosi pun selalu ucapkan kebaikan. Yang paling baik kalau kata ulama kita ucapkan setiap ada berita. Ini saya mau sampaikan berita kalau teman-teman kita bilang seperti itu ya. Kita selalu menyambut khairan insyaallah. Khairan insyaallah, semoga Allah jadikan baik. Walaupun itu misalnya berita tentang kematian, berita khairan insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Itu termasuk anjuran para ulama untuk diucapkan. Jadi ini termasuk bertawassul yang boleh ya. Meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, juga termasuk mendoakan diri kita sendiri, tapi jauhi semua laknat atau doa buruk dan jauhi penganggap remehan terhadap orang lain. Jelas ya? Ya, karena ini pasti ibu-ibu coba jeli melihat setiap ada sesuatu yang buruk atau kekurangan depan mata kita, pasti yang syaitan bisikin itu penghinaan. Karena memang dia tahu itu celah supaya kitanya yang celaka. Jadi sederhana sekali dia pakai cara seperti itu. Dia tunggangi apa yang sudah menjadi sunnatullah di hadapan kita. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu. Makanya di antara doa tadi saya bilang yang bagus adalah kita minta. Kalau perlu kita minta, ya Allah, kalau seandainya ada sesuatu yang pernah hamba lakukan, ucapkan, perilaku yang salah, yang bisa menghalangi kebaikan-kebaikan yang datang darimu, gitu kan. Kebaikan berhubungan rumah tangga, kebaikan anak-anak, kebaikan apa saja, harta. Maka ingatkanlah ya Allah dan ampunilah. Kadang-kadang mungkin kita tiba-tiba teringat, oh kita pernah utang sama orang nih. Kayaknya itu pernah saya ambil barangnya nih, belum pernah. Atau pernah saya gosipin orang ini. Atau pernah saya lakukan ini, kita jadi teringat. Segera langsung selesaikan. Telepon minta maaf ya, saya pernah kayaknya ucapin begini, tolong minta maaf. Jadi kalau kita meninggal aman, nggak ada musuh hari kiamat. Gitu. Dan kita masing-masing individu harus muhasabah itu. Harus kita sendiri yang bermuhasabah, kita sendiri yang mengambil keputusan itu. Karena tidak bisa berubah seseorang kecuali dirinya sendiri yang memulainya. Walaupun 1000 orang menasihatin, tidak akan bisa kecuali dia sendiri yang memulainya. Ini tawassul yang kedua. Kita masuk tawassul yang ketiga yang dibolehkan. Apa yang disebutkan di dalam hadis yang baru kita baca. Bertawassul dengan amal saleh. Nah, khusus untuk poin ini nanti akan kita masuk ke dalam hadisnya ya. Tulis saja tawassul dengan amal saleh. Nanti akan saya kembali ke poin ketiga ini. Itu sebenarnya inti bahasan kita. Namun sebelumnya kita pindah ke tawassul yang mazmum tadi. Tawassul yang dilarang, yang tercelah. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama syaitan. Ya. Doa-doa yang tidak jelas. Ngarang-ngarang ya. Seperti pernah saya dapat di Irian waktu saya pergi dakwah di sana tahun kalau tidak salah 2003. Kemudian saya masuk ke salah satu daerah, banyak muslimin dan pengusaha, mereka Masya Allah sukses rata-rata.
Waktu saya tinggal di sana sekitar 9 hari di salah satu perkampungan dan saya ceramah, ada satu pengusaha dipanggil saya, Ustaz tolong ke rumah saya sebentar. Baiklah, saya datang ke situ. Kemudian dia bilang, ini orang tua saya dulu tempel kertas ini, ada kertas ditempel di belakang pintu kamarnya dia di tokohnya itu. Tokohnya memang sulit untuk difahami ya, di satu perkampungan di Irian bisa 1 bulan sekian miliar gitu omsetnya. Ya. Jadi rata-rata orang muslim sana kaya-kaya. Kenapa? Karena orang asli Irian mereka cari kayu gaharu di hutan, terus mereka barter dengan barang-barang. Kayu gaharu mahal, gitu kan? Per kilonya bisa 10 juta, bisa 15 juta, bisa 20 juta. Nah, ini dibarter sama barang. Mereka beli semua. Jadi dan orang-orang muslim yang punya toko-toko ini rata-rata mereka muslim memang yang buka toko, itu ngambil barang dari kapal-kapal yang datang dari Jawa, itu jatuh tempo. Mereka seminggu 2 minggu baru bayar, kapal datang yang kedua baru bayar. Jadi mereka punya uang banyak gitu. Banyak, sampai rumahnya kayu-kayu biasa. Sampai mereka bilang, Ustaz ini rata-rata orang muslim di sini, itu kalau punya 1 miliar tabungan semuanya punya. Gitu. Jadi orang-orang mampu gitu. Yang jelas saya dipanggil, Ustaz tolong lihat Ustaz. Tadi Ustaz jelaskan masalah hanya tulisan-tulisan, tuannya wirid-wirid yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi nih. Dilihatkan sama saya. Tulisan itu sudah butek sekali, sudah sangat tua gitu ya. Coklat tua sudah lama, mungkin bertahun-tahun ditempel. Coba Ustaz baca, saya nggak ngerti. Memang bahasa Arab. Tapi anehnya, saya pun 7 tahun sekolah di Madinah, tiap hari baca buku bahasa Arab, saya nggak bisa baca. Saya coba baca, apa ini? Gitu. Insya Allah dengan izin Allah tanpa baris pun saya bisa baca, karena sudah belajar itu. Tapi ini kok saya nggak ngerti. Saya coba pelan-pelan, lihat baik-baik, sampai pakai penerangan gitu, cahaya. Baru saya tangkap ternyata ini bahasa Indonesia tapi ditulis Arab. Isinya itu begini. Ini adalah nama-nama 7 orang Ashabul Kahfi. Disebutkan namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Dan ini nama anjingnya. Siapa yang menempel ini di rumahnya, tidak akan masuk pencuri. Usahanya akan maju dan seterusnya. Ini dari mana pernah Nabi tidak pernah ajarkan pakai namanya 7 orang Ashabul Kahfi, bahkan kita tidak pernah disebutkan namanya siapa. Dari mana nih orang karang-karang nih? Cuma karena kita nggak ngerti, ini tulisan Arab, oh berarti bagus nih. Nah, berarti tulisan Arab gitu kan. Nah ini salah. Kalau dukunnya orang Arab dia tulis bahasa Arab, ya. Harus paham itu, gitu kan. Lah iya. Jadi jangan sampai salah. Nah ternyata kertas itu ditulis dan ditempel. Maka saya bilang ini nggak bisa. Ini termasuk syirik kepada Allah. Nggak boleh ini wirid-wirid yang tidak pernah ada ajarannya. Dicabut, musnahkan, dibakar. Ya. Saya juga punya pengalaman yang lain di rumah kakak saya sendiri waktu itu di Makassar. Pas saya lagi kuliah lanjutin S2 pada saat itu tahun 1999 sampai 2001. Setiap kali saya mau ke kampus, saya lewat rumah kakak saya ini, terus kemudian saya mampir, minum teh, duduk ngobrol, kemudian saya ke kampus gitu, karena sekolahnya habis asar. Kadang-kadang sebelum asar, kuliahnya habis asar sampai menjelang Isya, kadang-kadang kami break hanya sholat saja. Saya satu waktu subhanallah setelah bertahun-tahun saya sering kunjungin kakak saya ini, maksudnya dalam 1 tahun setengah, 1 tahun, 2 tahun itu transisi masa kuliah itu saya sering datang, hampir setiap minggu saya datang. Terus saya duduk di ruang tamu lagi minum teh, tidak tahu bagaimana, kenapa kok hikmah Allah di atas pintu rumah kakak saya itu ada kertas. Kertas ini rupanya sudah lama di lakban, gitu kan. Tapi mungkin karena sudah lama lakbannya terbuka. Terus saya penasaran, saya berdiri, saya ambil kakak saya kebetulan lagi sholat waktu itu, saya ambil terus saya buka. Saya temukan sama, subhanallah, kasusnya sama ini. Sering gambar bintang-bintang, huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar hewan lah, tapi tulisan Arab semua. Gitu kan? Kemudian saya ambil, saya sudah tahu kalau ini adalah kertas-kertas yang tadi saya bilang, wirid-wirid dan zikir yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kakak saya keluar, saya tanya, Kak ini dari mana? Nggak tahu, ini ada satu Pak Haji yang kasih. Untuk apa? Ya ini katanya kalau ditaruh rumahnya akan aman, gitu kan? Tidak masuk pencuri dan seterusnya lah, gitu kan? Padahal saya tanya, pernah nggak pencuri mau masuk? Pernah pencuri masuk, gitu kan? Sama dengan tadi pengusaha muslim yang di Maroko, yang di Maroke itu, saya tanya, pernah nggak ada pegawai yang mencuri? Oh sering. Terus mana tadi manfaatnya kertas itu? Gitu kan? Ini contoh saja ya. Jadi tawassul yang boleh tadi semua doa-doa
wirid, asma'ul husna, yang ada perintahnya itu dipakai boleh. Tapi kalau yang tidak ada perintahnya jangan ini. Ini nggak boleh, ini malah dilarang, nggak bisa. Seperti tadi saya bilang menggunakan nama-nama Ashabul Kahfi lah, menggunakan nama-nama malaikat lah. Malaikat saja tidak pernah dipakai namanya, gitu kan. Misal dia panggil-panggil gitu kan, atau nama syaitan yang dia tidak tahu tapi dia menggunakan itu. Maka ini sebaiknya dihindari. Dan mesti seharusnya ya. Kemudian yang kedua yang tidak boleh, sama dengan poin tadi, tawassul yang boleh, kita meminta doa kepada orang hidup. Nah di sini lawannya adalah meminta kepada orang mati. Seperti orang banyak datang ke kuburan, minta-minta pada kuburan itu, ya. Menganggap kena ini kuburan kiai, kuburan syekh, kuburan orang soleh. Gitu. Coba ibu-ibu tangkap secara rasional, kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi juga kita mengatakan alaihimus salatu wassalam. Para sahabat yang soleh-soleh semuanya, kita masih mengucapkan radhiyallahu anhum. Kalau perempuan radhiyallahu anhunna, gitu kan. Jadi kalau rame-rame tentunya, kalau satu orang radhiyallahu anhu, laki-laki radhiyallahu anha kalau perempuan. Kenapa kita ucapkan salawat untuk Nabi SAW? Apa itu salawat, ibu-ibu sekalian? Kita meminta agar Allah tambahkan karunia dan rahmatnya. Kan gitu. Itu namanya salawat. Nabi SAW aja kita bacain salawat. Sahabat, para nabi saya kita bacain salawat. Para sahabat kita doain ridwanullahi alaihim, gitu kan. Apalagi kalau cuma kiai kita. Apalagi kalau cuma guru kita. Apalagi kalau cuma orang tua kita. Mereka yang sudah mati dalam Islam butuh pada kita. Bukan kita yang butuh pada mereka. Jangan dibalik ini kasusnya. Ya, jadi harus kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh di sini. Supaya jelas apa yang kita lakukan. Ya, jadi tidak boleh menjadikan perantara orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, sama tadi lawannya, tawassul yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan amal soleh kan tadi. Nah, sekarang di sini lawannya bertawassul dengan maksiat. Ini nggak boleh. Misal orang yang pernah saya sebutkan kalau masih ingat pertemuan kita yang lalu, ada orang korupsi, uang haram, atau uang curian, atau uang riba, lalu dipakai ibadah sama dia. Mana bisa Allah terima nih? Sumber haram. Nggak bisa tawassul dengan itu. Nggak bisa. Tawassulnya harus dengan sesuatu yang halal. Ya, jelas ini ya. Jadi saya sudah pernah jelaskan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada seseorang yang sengaja mendapatkan pendapatan haram, ya, kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Misal dia hajikan orang tuanya, misal dia berikan fakir miskin, lalu dia didoakan oleh orang-orang yang dia buat baik. Orang tuanya gembira dihajikan. Terima kasih nih anak, moga anak saya panjang umur, apalah segala macam. Atau orang miskin, kita kasih lunasi utangnya. Tapi dari sumber haram ya. Mereka mendoakan kita, maka kata Nabi SAW, kecuali itu akan menambah siksaan untuknya. Jadi orang yang nyumbang haram itu, malah jadi siksaan buat dia. Karena Allah nggak terima. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci dan bersih, sempurna. Tidak akan terima kecuali yang suci, bersih dan sempurna. Ya. Jadi nggak bisa kita bertawassul dengan amal buruk, amal haram, nggak bisa. Ya. Tadi pendapatan haram nggak boleh. Ya. Orang kumpul kebo berzina, kemudian dia bilang, ya Allah, saya telah membiayai perempuan ini. Ya, sembuhkan penyakit saya. Ini tambah penyakit buat dia. Nggak bisa. Kecuali istrinya memang. Halal dia nikah, yang lalu dia bertawassul, ya Allah saya sudah berbuat baik sama orang ini dan seterusnya. Sebagaimana akan kita kembali ke poin ketiga tadi saya bilang, kembali ke hadis kita. Jelas ya? Jadi ada tawassul yang boleh, ada tawassul yang tidak boleh. Gitu kan? Ini pelajaran dari hadis kita yang pertama. Nanti kita akan masuk ke kedua dan seterusnya. Tapi di poin pertama ini masih ada rincian. Khusus tawassul yang dibolehkan tadi yang mahmud, tawassul mahmud itu. Di poin ketiganya kita bertawassul dengan amal soleh kita. Dan contoh yang paling jelas dalam hadis ini. Ceritanya dalam hadis ini adalah ada tiga orang yang tiga-tiganya lagi dalam perjalanan. Kemudian mereka kemalaman nginep di dalam gua. Tiba-tiba karena hujan lebat, longsor, ada batu besar jatuh nutupin pintu gua.
Batunya kena terlalu besar, mereka nggak bisa dorong, nggak bisa keluar. Di dalam nggak ada makanan, nggak ada minuman, gelap, harus keluar. Maka mereka sudah tahu mereka tidak bisa keluar. Salah satu dari mereka berkata, ini nggak ada yang bisa selamatkan kita kecuali amal-amal soleh kita. Berdoa kepada Allah, lalu jadikan amal soleh kita sebagai perantara dengan Allah. Harus cari amal yang berat, yang menurut kita besar, luar biasa, pengorbanannya, supaya Allah bisa keluarin kita dari sini. Maka berkatalah salah satunya, memulai, dia bilang, saya, ya Allah, memiliki 2 orang tua, ibu dan ayah saya. Dan orang ini kebetulan pengembala kambing. Dia bilang, setiap hari kalau saya pulang dari mengembala, saya selalu memerahkan susu buat kedua orang tua saya, kemudian saya dinginkan, dikenakan angin, lalu saya berikan minum. Saya suap sendiri dengan tangan saya. Satu waktu saya telat, ya Allah. Pulang, orang tua saya sudah tidur. Dan biasanya memang dia bawa susu buat orang tuanya, dia bawa susu buat istri sama anaknya. Kemudian dia bilang, saya pun pulang telat, akhirnya saya temukan kedua orang tua saya sudah tidur. Maka susu itu dari malam sampai pagi saya pegang. Dan orang tua saya tidak tahu kalau saya nunggu itu. Nggak tahu, orang tuanya nggak tahu gitu kan. Sampai mereka bangun pagi hari, karena kelaparannya anak-anak saya, sampai mereka nangis di bawah kaki saya. Tapi tetap saya tidak kasih dulu anak-anak saya. Waktu orang tua saya sudah bangun, mereka tidak tahu kalau saya berdiri dari semalam, maka mereka pun meminumnya. Dan saya tidak pernah mendahulukan siapapun di atas orang tua saya. Siapapun itu, yang harta kah, makanan kah, pokoknya semua orang tua saya duluan. Ya Allah, kalau aku kerjakan itu karena kamu, di sini dalam hadis dikatakan karena wajahmu, maksudnya ikhlas karenamu, gitu kan. Maka keluarkanlah kami. Tiba-tiba batunya pecah. Berarti orang ini bertawassul dengan amal yang dia anggap paling besar. Dia berdiri nunggu dari malam sampai pagi dan tidak mau kagetin orang tuanya, diberikan susu, gitu loh. Maka Allah betul-betul pecahkan itu batunya, tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, saya punya seorang sepupu yang sangat saya cintai, dan ini dalam 2 riwayat mengatakan melebihi atau puncak dari cinta seorang laki-laki pada perempuan. Sangat tergila-gila sama perempuan ini. Selalu saya tawarkan untuk menikah, dia nolak. Untuk zina, dia nolak. Seperti itulah. Perempuan ini pokoknya menghindar terus, nggak mau. Sampai satu waktu dia tertimpa masalah. Ada beberapa athar menyebutkan perempuan ini ibunya sedang sakit. Kemudian butuh duit. Maka datanglah dia kepada laki-laki, lalu dia mengatakan, baik, saya akan kasih kamu 120 dinar. Banyak sekali itu. Nah, mungkin kalau sekarang puluhan atau ratusan juta jumlahnya. Ini saya berikan kepada dia, tapi dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya. Karena dalam keadaan kepepet, perempuan itu pun menyerahkan dirinya. Dan pada saat saya sudah berada di antara 2 pahanya, tidak menggunakan selai kain pun, sudah tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan dan perempuan yang sangat dia cintai. Tiba-tiba perempuan itu mengatakan, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Atau makna terjemahan yang tadi dikatakan, jangan kamu sobek perawan saya, gitu kan, bahasanya, kecuali dengan haknya. Kalau kau sudah nikahi saya lain, gitu kan. Dia bilang dalam kondisi saya sangat mencintainya, sulit sekali untuk memberhentikan. Di depan matanya, di antara 2 pahanya. Kemudian dia bilang, saya meninggalkan karena saya takut mendengar kalimat, ittaqillah, bertakwalah kamu sama Allah. Takut. Maka ya Allah, saya tinggalkan dia. Dalam kondisi wanita yang paling saya cintai, bertahun-tahun saya kejar. Saya tinggalkan dan saya juga tidak mengambil kembali 120 dinar itu. Udah buat dia deh, biar dia selesaikan masalahnya. Kalau itu karena wajahmu ya Allah, keluarkan kami. Ternyata betul Allah pecahkan. Dan ini berat, satu hal yang bobotnya besar gitu. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya punya seorang pegawai, saya punya banyak pegawai yang saya kasih gaji-gaji mereka. Ada satu pegawai, tiba-tiba aja pergi, nggak ngambil gajinya. Lalu kemudian gajinya saya belikan beberapa ekor hewan ternak dan juga hamba sahaya. Kemudian saya kembangkanlah itu sehingga menjadi sebuah lembah yang penuh dengan kambing, unta dan sapi. Jadi bertahun-tahun dia nggak kembali-kembali nih. Dia bilang saking, jadi bahasa dia begini, saking sibuknya saya ngurus hartanya orang ini, mantan buruh saya, sampai saya nggak sibuk ngurus usaha saya sendiri. Jadi usahanya, pegawainya ini yang terus dikembangin sama dia. Sampai hewan ternaknya lebih banyak daripada hewan ternak pemilik ini. Ya. Dia bilang satu waktu, datang orang ini tiba-tiba dia mengatakan, hai fulan, si mantan pegawai bilang sama mantan majikannya, gitu kan. Hai fulan, bertakwalah sama Allah.
saya dulu punya gaji berapa bulan saya nggak ambil, saya mau minta sekarang. Maka dia bilang, saya berkata, apa kau lihat lembah itu? Dia bilang iya, semua penuh dengan kambing, unta, sapi gitu. Dia bilang iya, itu punya kamu semua. Dari gaji kamu saya kembangin. Sampai pegawainya nggak percaya mengatakan, jangan kau olok-olok saya. Saya cuma minta gaji saya. Kata dia tidak, ini memang hak kamu yang saya kembangin. Ya Allah, pegawai itu mengambil semuanya, satu lembah. Digiring semua, tidak ditinggalkan satu ekor pun buat saya. Sebagai balasan. Kalau seandainya itu saya kerjakan karena wajahmu, keluarkan kami dari gua ini, pecahlah batu tersebut. Jadi bobotnya besar. Bobot amalnya besar, gitu kan. Tapi pelajaran dari hadis ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa bertawassul dengan amal soleh kita. Makanya perlu kita melakukan banyak amal soleh. Dan kita bisa sebenarnya mengetes amal soleh kita sudah diterima atau tidak. Tanda kutip di sini ya. Itu dengan cara kita sebutin seperti ini, kita ada masalah. Lalu kita minta atau kita berharap mengingat sesuatu. Minta kepada Allah agar kita ingat amal yang paling besar menurut kita. Lalu kita beringat misalnya amal apa ya. Pernah kita bantu tetangga, pernah kita lunasin orang, utang seseorang. Pernah apalah gitu. Ya Allah, kalau seandainya saya pernah, kita sebutin antara kita sama Allah. Seingat saya Allah, saya pernah membantu tetangga dengan 10 juta rupiah lunasin utangnya. Atau saya pernah membantu sebuah sekolah yang hanya saya yang tahu sama engkau ya Allah 100 juta rupiah atau 1 miliar mungkin makin besar. Kemudian saya sekarang lagi ada masalah ya Allah, misal anak sakit, misal ini, misal itu, keluarkanlah kami dari masalah ini, misal bisa saya selesaikan urusan, insya Allah Allah akan, kalau memang itu amal diterima sama Allah, Allah akan mudahkan kita untuk keluar dari masalah kita. Hanya saja perlu difahami, memang jawaban dari Allah bisa kadang-kadang spontan datang atau kadang-kadang butuh proses ya. Seperti pernah saya kasih contoh, kita kalau berdoa, ya Allah hilangkan lapar saya. Laparnya nggak spontan hilang kan. Tapi kita dapat makanan, kita kunyah dulu, kita telan dulu. Baru kemudian diproses sama usus, baru laparnya hilang. Kita capek, Allah buat kita ngantuk, tidur, istirahat. Kemudian baru bangun tidur setelah itu, baru kemudian capek kita hilang. Seperti itulah. Ya. Tapi dalam hadis ini dikatakan memang mereka spontan pada saat itu bisa keluar. Walaupun kita perhatikan ya, amal-amal ini kan amal-amal bobotnya berat ya, besar ini. Yang berdiri dari malam sampai pagi pegang susu. Kadang-kadang subhanallah kita kalau buatin ibu kita minuman, kita taruh di meja makan, selesai. Ibu itu minumannya. Nah, ibu mau nggak kira-kira pegang dari malam sampai pagi? Nah. Ini belum kamar mandi, belum ngantuk mau tidur, belum ini, belum mau makan sendiri. Contoh, tapi itu pun belum bisa mengeluarkan mereka. Harus saling bantu 3 orang nih. Yang kedua tadi tinggalin zina yang sudah jelas-jelas depan matanya bisa dilakukan. Yang ketiga seluruh harta yang begitu banyak dibawa sama pegawainya. Baru mereka bisa keluar, dan itu pun sebagian ulama hadis mengatakan batu itu pecah hanya untuk ukuran 1 orang keluar. Bukan semua batunya hancur, enggak. Jadi 1 orang keluar dulu, baru 1 orang keluar, baru gitu. 3 orang keluar. Jadi bayangkan bobot amal sebesar ini, itu hanya baru bisa memecahkan batu sekecil itu. Berarti kita butuh bobot amal yang besar. Ya, kan? Saya waktu jelaskan ini di salah satu majelis, ada 1 orang yang nanya sama saya nggak tahu itu ibu-ibu atau bapak-bapak, tapi jelas dia bilang, Ustadz boleh nggak 1 amal soleh kita gunakan berulang-ulang, gitu kan, untuk memecahkan masalah. Saya bilang sebenarnya kita nggak bisa mengatakan tidak boleh ya, rahmat Allah luas. Tapi masalahnya yang kita harus pikir, sebesar apa bobot amal soleh yang kita mau sampaikan ke Allah nih. Kalau hanya sekedar saya kemarin ya Allah sedekah 2.000 rupiah. Bagaimana caranya nih? Bobotnya seperti apa gitu? Atau ya Allah pernah saya tinggal di masjid antara duhur sama asar baca 2 lembar Quran. Bukan seperti sesuatu yang besar. Gitu. Kalau orang misalnya ya Allah saya pernah menyendiri 7 bulan 1 tahun untuk hafal Quran. Saya tidak ganggu waktu saya yang lain kecuali Quran. Mungkin bobotnya besar. Ya. Bobotnya besar. Atau kita pernah membiayai 10 orang, 30 orang pergi haji. Tidak ada yang tahu. Mungkin, besar. Kalau orang keluarga kita mau umroh, kita cuma titip 1 juta misalnya. Dia biaya umrohnya 30 juta. Memang ya sekadar itu. Belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi pasti bisa meringankan. Allah SWT dengan kemahamurahannya. Tapi yang perlu kita pahamin harus bobotnya juga besar. Gitu kan? Kalau mau dapat ikan paus harus pakai kapal tanker. Nggak bisa pakai pancing kecil.
Kan begitu, karena kita kadang-kadang rewel yang pernah saya bilang. Sudah sumbangnya cuma 10.000 rupiah, minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari masalah, segala macam. Ini rewel betul sama Allah, padahal sumbangannya sedikit gitu kan. Andilnya sedikit. Baik, itu pelajaran kita yang pertama dari hadis, dan ini yang paling penting tentang masalah hukum tawassul. Mana tawassul yang boleh, mana tawassul yang tidak boleh, dan sudah kita rincikan bagaimana perbuatan para orang-orang soleh ini. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita rincikan ketiga perbuatan orang ini. Yang pertama, pelajaran kedua dari hadis adalah besarnya pahala orang yang bakti dengan orang tuanya. Besarnya pahala bakti dengan kedua orang tua. Baik mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Baik mereka sehat atau mereka sakit. Baik mereka itu normal atau mereka itu gila. Tetap semua pahalanya besar. Ya. Mereka masih kuatkah? Mereka sudah sakitkah? Mereka sehat atau sakit? Mereka kaya atau miskin? Mereka sadar atau tidak sadar? Ya. Gila atau normal? Tetap saja bakti dengan orang tua pahalanya besar. Kenapa saya ucapkan ini? Karena ada orang, begitu orang tuanya sudah tua, ikut-ikutan seperti orang non-muslim, masukkan ke panti jompo. Nggak diurus sama dia, karena nggak mau pusing. Enggak ini. Kita boleh panggilin suster di rumah, panggilin perawat, laki-laki kalau ayah kita, perempuan kalau ibu kita biayai, tapi kita juga perhatian. Kita juga perhatian. Sama dengan ibu-ibu yang punya anak-anak lagi di sekolahin. Bukan berarti kita lepas ke sekolah semua, kita juga butuh didik mereka. Jangan gurunya semua yang panen pahala. Kita juga gitu. Pulang sebentar, nak belajar apa tadi nak? Ini. Kita tambahin, oh iya nanti kamu begini ya. Tadi saya diajarin sholat ibu. Nah sholat itu begini, kita tambah. Apa sesuatu yang kita punya andil di situ? Supaya kita punya sesuatu gitu kan. Jangan dilepaskan begitu saja. Tapi yang jelas orang tua ini wajib kita bakti. Mereka masih hidup atau mati. Sakit atau sehat. Ya. Normal atau gila. Gitu. Gak ada urusannya. Bakti apapun. Buatin minuman, penuhi kebutuhannya, hibur hatinya. Ya. Dan kita hindari semua yang berbau membuat mereka marah. Mereka murka. Hanya mereka ucapin kata-kata yang tidak baik. Maka ini besar sekali pahalanya. Bakti dengan orang tua. Makanya pernah ada seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dan berkata, wahai imam, saya punya ayah yang sudah sangat tua, pikun, stroke. Di atas ranjang nggak bisa bergerak apa-apa. Kalau ngomong juga sudah ngelantur kemana-mana. Ya, kadang-kadang mencaci maki dan seterusnya. Maaf bahasanya begitu, buang air besar, buang air kecil di atas ranjangnya. Waktu zaman dulu tidak kayak sekarang, banyak wadah. Bisa wadah-wadah, sekarang sudah banyak wadah yang bisa kita pakai, sudah steril, sudah bersih segala. Zaman dulu nggak ada. Dia bilang pada saat dia buang air besar, buang kecil, saya tampung dengan tangan saya. Jadi tinjanya itu ditahan dengan tangannya. Saya tahan sama tangan saya. Sampai dia selesai buang air, saya bersihin, saya cuci, saya tidak merasa jijik sama sekali. Bertahun-tahun saya urus begitu. Pertanyaan dia apa? Wahai imam, kalau imam kita kiai sekarang, apakah saya sudah balas bakti ayah saya? Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Bukan belum, sama sekali belum. Dia bilang, saya tiap hari bersihin seperti ini. Lalu anda bilang, belum? Padahal saya ikhlas nih karena Allah. Dia bilang, iya. Kenapa? Tahu alasannya kenapa? Dia bilang, kata Hasan Basri, karena dulu waktu kamu masih kecil, ayahmu memandikanmu, ayahmu membersihkan kotoranmu, walaupun cuma sekali dia kerjakan, dia berharap pada saat dia bersihkan kamu menjadi tokoh masyarakat. Kalau kamu sekarang membersihkan dia, hanya menjalankan tugas dan berharap kapan ayahmu mati, lalu kamu bebas tugas. Beda niatnya. Orang tua kalau mengurus kita, beda dengan kalau kita mengurus orang tua. Kita bebannya betul-betul hanya karena kewajiban. Ini orang tua saya, tidak ada orang lain yang urus, terpaksa. Atau apalagi kalau riya, di depannya orang baru kita berbuat baik sama mereka, kalau di belakang kita malah kasar. Allah semua tahu ini. Ya. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, maka hati-hati. Jadikan mereka adalah perangkat-perangkat, alat-alat kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau mereka masih hidup, mereka sudah mati juga masih bisa. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, termasuk bakti seseorang pada orang tuanya yang sudah meninggal adalah dia menyambung hubungan dengan teman-teman orang tuanya. Teman-temannya
teman-teman, asal teman-temannya itu orang-orang baik, kita lanjut hubungan, kita datangin tante-tantenya ya, yang kita mungkin ibu-ibu panggil teman-teman ibunya atau om-om teman-temannya ayahnya, baik kita kirimin makanan, kita jenguk pada saat sakit, karena mereka punya hubungan dengan orang tua kita. Gitu. Kemudian kita doakan, kita bersedekah, semua amal jariah yang bisa kita kerjakan, itu semua bentuk bakti kita pada mereka. Makanya ada seseorang salaful ummah, pernah salah satu orang tuanya meninggal. Lalu dia menangis terisak-isak. Kata murid-muridnya, kenapa Anda nangis? Bukankah Anda mengajarkan kepada kami nggak boleh nangis seperti ini? Karena memang kita nggak boleh niyaha namanya ya. Niyaha itu meratap. Ya, meratap itu berarti ngucapin kata-kata yang mendoakan buruk, mukul-mukul badan, sobek-sobek baju, itu namanya meratap. Kalau orang cuma nangis sedih, air matanya jatuh, biasa. Tapi kalau ini meratap nggak boleh, gitu kan. Jadi Anda kan mengajarkan kami tidak boleh meratap. Dia bilang saya tidak meratap. Saya sedang menangis karena salah satu pintu surga saya sudah tertutup. Kalau ini lagi yang satu mati, maka dua-duanya tertutup karena dengan bakti sama mereka. Apa sulitnya? Ibu-ibu sekalian telepon, kalau beda kota misalnya, ibu baik, ayah baik, doain saya ya. 1 menit telepon, gitu kan. Doain saya, ada butuh sesuatu. Apa sulitnya kalau dari Jakarta kirimin sabunnya, samponya, odolnya, kirim. Walaupun di sana ada. Ini loh buat orang tua, kita kirimin paket. Beda. Mereka sangat senang kalau datang dari orang tua, dari anak-anaknya. Itu orang tua kita tuh kalau datang barang dari anaknya, dibanggain sama semua orang tuh. Ini anak saya kirim, ini anak saya kirim, gitu kan. Kadang-kadang saya kirim sesuatu kecil ke ayah saya di Makassar, itu semua temannya tahu. Saya tidak butuh itu sebenarnya, tapi dia juga tidak butuh karena dia bisa beli sebenarnya. Alhamdulillah dia juga punya kemampuan, tapi dia bangga dengan itu. Anaknya berikan sesuatu. Nah, kita maksimalkan dengan itu. Afdal sadaqah, sadaqah untuk orang tua. Afdal kata-kata indah adalah untuk orang tua. Bahkan itu di atas daripada pasangan kita. Jadi kita harus melakukan itu, teman-teman sekalian. Jadi ini pelajaran yang kedua adalah bagaimana tingginya kedudukan orang tua sehingga bisa memecahkan permasalahan tadi. Bayangkan kalau setiap hari kita siapkan minumnya, setiap hari kita siapkan makannya, dengan pengorbanan yang besar, setiap hari kita mengurus mereka. Berarti kita punya banyak bobot amal soleh yang bisa kita jadikan perantara dengan Allah. Pelajaran yang ketiga, tentang masalah, maaf, ada juga hadis yang saya jangan takut lupa ya. Ada hadis Bukhari, pernah ada seorang anak muda datang kepada Nabi SAW, lalu dia mau ikut jihad. Umurnya masih di bawah 20 tahun, anak laki-laki ini. Dia mau, ya Rasulullah saya mau ikut jihad. Kata Nabi SAW, kedua orang tua masih hidup? Dia bilang iya. Pulang dan pada keduanya lah kau berjihad. Suruh urus orang tuanya. Padahal perang bisa mati syahid. Suruh urus orang tuanya. Ya saking besarnya peran orang tua yang harus kita bakti. Banyak orang ibu-ibu sekalian ini, orang tuanya mungkin karena dia sebenarnya tidak sibuk, bukan sibuk, menyibukkan diri saja, gitu kan. Lalu kemudian tidak telepon ke orang tuanya. Nanti kalau ada darurat baru telepon. Atau kalau orang tuanya telepon, sudah ya ibu ya saya sibuk nih. Biarin dia ngomong, kenapa? Dia mau ngomong 1 jam, biarin ngomong. Kenapa kalau teman kita gosip kita bisa dengar 1 jam? Nah, biarin dia ngomong, ibu kita nak begini nak iya. Sampai dia sudah selesai baru kita, sudah selesai ya sudah. Baiklah, apa yang dipesan silakan. Saya kalau ayah saya telepon, saya tidak pernah berani mengatakan sudah ya, enggak. Tunggu beliau mengatakan ya sudah kalau gitu ya. Ya udah, abah doain ya didoain sama dia sudah selesai. Kalau enggak, saya enggak berani tutup dulu teleponnya. Gitu kan, biarin beliau yang tutup. Ada beberapa syekh di Saudi, itu pernah lagi pengajian ditelepon sama ibunya. Ibunya enggak tahu ada lagi pengajian. Anaknya ini ulama besar. Rame orang yang datang penuh masjid. Ibunya telepon, nak, ibu butuh ini, butuh itu, butuh ini, suruh beli di pasar, suruh beli di supermarket. Karena memang biasa syekh ini yang bawain kejunya, madunya, roti segala. Dia nggak tahu kalau lagi pengajian. Nak, ibu lagi butuh ini, butuh ini. Baik ibu, insya Allah saya siapin. Ada lagi yang ibu? Nggak ada. Sudah ya nak? Ya, assalamualaikum, tutup. Sudah itu. Dia nggak bilang, bu maaf saya lagi pengajian, jangan ganggu, nggak. Jemaah, ibu saya butuh saya. Pengajian kita tutup. Assalamualaikum. Pergi. Supermarket beli, bawa beli ini ibunya. Lihat bagaimana mereka gitu kan. Ada seorang syekh di Jeddah begitu. Dia lagi isi pengajian ini, ayahnya telepon. Nak, sudah assalamualaikum. Ayah pengen undang teman-temannya ayah nih makan. Butuh 5 ekor kambing.
Baik ayah, ada yang lain? Enggak ada. Pokoknya itu butuh secepatnya ya. Baik, ditutup sama dia. Lagi pengajian nih. Maaf jemaah, ayah saya butuh kambing. Saya harus beliin kambing ya. Itu tuh pengajian, assalamualaikum. Apa yang dia buat? Kalau kita mungkin ya, mungkin. Saya pun sempat terpikir sebelumnya. Kalau ayah saya telepon, ya udah saya transfer uang gitu kan. Misal, karena dia mau ajak teman-temannya makan. Ayahnya nggak suruh perbuatan dia yang dia lakukan ya, ini nanti akan dia buat satu perbuatan yang luar biasa. Cuma bilang saya butuh kambing. Mungkin kalau kita simple, sekarang kan ada bank bisa transfer. Baik ayah saya transfer, ya, ayah beli sendiri ya, pilih aja, bisa kita bilang gitu kan. Enggak, orang ini enggak. Dia berhenti pengajian, dia sewa mobil pick up, dia beli kambing di Jeddah, dia bawa ke Qasim. Mungkin 1000 kilometer. Bawa dia setir sendiri. Sampai depan ayahnya. Kasih salaman, ayah ini pesanan kambingnya. Saya mau balik. Begitu mereka bakti sama orang tuanya, bayang? Kita kadang-kadang titip sama pembantu, kasih ibu saya ya, kasih ayah saya. Datang, bawa ke dia, suapin, mau saya suapin, kasih, kebanggaan. Itu semua ada pahalanya, besar sekali. Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi jangan sia-siakan, apalagi kalau masih hidup, luar biasa itu. Jaga itu, ya. Itu luar biasa itu. Saya usahakan, kalau saya pribadi, saya berbagi ibu sekalian, saya usahakan, semampu saya setiap hari harus telepon. Nah ibu saya sudah meninggal, ada ayah saya alhamdulillah masih, saya selalu telepon. Dan kalau saya telepon itu kayak gembira sekali beliau. Selalu tutup, ayah, abah teleponin saya panggil abah telepon, abah doain saya. Iya, insya Allah mudah urusanmu nanti begini nanti. Semua setiap tutup telepon pasti mudah urusan saya. Kenapa nggak lakukan itu? Luar biasa Allah siapkan orang ini untuk kita gitu. Fasilitas, kenapa nggak dipakai? Ada orang subhanallah setahun sekali telepon orang tuanya. Kalaupun mudik dia pulang ke kampung ketemu orang tua setengah jam, habis itu kumpul sama teman-temannya. Nah, ya. Istri saya kalau pamit pulang ketemu orang tuanya saya ingatkan, jangan ketemu teman-teman kamu ya. Kalau mereka mau datang ke rumah silakan, kesempatan bakti sama orang tua. Buatin tehnya, cuciin bajunya, buat apalah ya. Kesempatan di sana, jangan sampai itu. Karena pulang ke sini nanti tugas ada lagi di rumah. Maka itu di sana. Loh memang betul, itu kan apa adanya ya, memang begitu. Dia akan tersibukkan, jadi jangan sampai kita, bukan tidak boleh ketemu sama teman-teman, tapi ada orang begitu, baru salaman sama ibunya, sedikit ngobrol, sudah langsung temannya datang keluar, pergi ke jalan kemana gitu kan. Bukan tidak boleh, tapi kesian, ibu kita kan, ya sudah nggak apa-apa, tapi dia sebenarnya rindu. Dia mau duduk, tidur sama dia, ngobrol, pijitin tangannya, butuh apa, ya. Harusnya begitu ya. Nah, ada sebagian pemimpin muslim dulu di zaman dulu itu kalau mereka sudah jadi raja gitu kan, tetap datang ke ibunya, tetap datang ke ayahnya, duduk ngobrol seperti waktu dulu sebelum jadi raja, ngobrol, tetap duduk di bawah, orang tuanya di atas kursi. Ibunya sempat bisikin, apa kamu nggak merasa raja itu harusnya duduk di kursi? Dia bilang, ibu, saya jadi raja juga karena saya juga dari rahimnya ibu. Nggak ada bedanya, saya dulu sama saja, mau jadi raja pun sama. Jadi mereka coba menekan rasa sombong, merasa lebih. Karena kita juga dari situ kan. Ada seseorang telepon Syekh, ini ada cuplikan di YouTube dikirim. Dia bilang, Syekh, ibu saya ingin berikan sumbangan, bantuan. Karena ibu saya minta bantuan, gitu kan. Minta bantuan. Mana lebih baik Syekh? Saya kasih bantuan ibu saya, atau saya dahulukan dulu kebutuhan saya? Langsung syekhnya bukan jawab pertanyaan itu, dia syekhnya tiba-tiba nangis dan mengatakan, apa kau bisa ngucapin untuk ibumu kau berikan sumbangan? Kamu dan hartamu punya ibumu. Gimana kamu bilang itu kau bantu ibumu? Jangankan hartamu, kamu sendiri tuh milik ibumu. Ibumu mau pukul kamu, mau marahin kamu, itu miliknya dia. Gimana kamu bilang mau kasih sumbangan? Ini nggak mungkin, gitu kan? Bahkan kalau nggak salah tuh dia bilang zakat. Zakat, orang tua nggak boleh terima zakat. Orang tua dan anak nggak terima zakat ini. Jalur langsung ke atas, jalur ke bawah nggak terima zakat. Karena mereka kewajiban kita. Zakat itu diberikan yang lain. Saudara, paman, iya. Tapi ini dua ini nggak bisa sama sekali. Kewajiban kita. Gitu kan? Jadi harus kita bagaimana maksimalin orang tua kita ini. Sudah meninggal pun kita bisa bakti dengan cara sedekahin Al-Quran, ya, doain, sebut-sebut kebaikannya. Ini semua adalah pintu-pintu yang baik. Kemudian pelajaran kita yang ketiga adalah amal saleh meninggalkan perbuatan zina. Yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan zina. Tentu ibu-ibu kita tahu di dalam kehidupan setiap orang mungkin terlintas kesempatan dia untuk berzina. Ada saja godaan dari lawan jenis.
kapan dia sendirian bisa saja bisa terbuka pintu apa saja dia bisa lakukan. Tapi bagaimana seseorang mengontrol dirinya di sini? Nah, ini fadilah yang sangat besar. Salah satu yang membuat mereka bisa keluar dari gua justru karena meninggalkan zina di mana dia mampu mengerjakannya. Dia bisa mampu mengerjakannya, gitu kan? Dia punya kecantikan, dia punya kegagahan, dia punya kekayaan, dia punya ilmu pinter, banyak yang bisa dia lakukan, tapi dia tinggalkan. Karena sabar, dua hal, sabar dalam mengerjakan ketaatan dan sabar meninggalkan kemaksiatan, itu butuh dua-duanya ya. Kita kalau bangun sholat malam, kita sholat duha, kita puasa, tahan haus dan lapar, butuh sabar. Meninggalkan dosa juga butuh sabar. Jangan kita sabar beribadah, ya kalau waktu sholat saya sholat, ya tutup aurat atau apalah, saya gini. Tapi puasa Ramadan yang saya puasai, haji ya saya berkata. Tapi pada saat ada kesempatan dosa tetap dikerjakan, jangan. Dua-duanya butuh kesabaran. Sabar di sini, redam diri kita. Karena memang puncak daripada ibadah sabar pada saat cobaan itu sedang datang. Kita lagi mengerjakan ibadah atau kita lagi mau meninggalkan dosa. Dan ini fadilahnya besar sekali. Dan zina ini Allah SWT menyebutkan satu-satunya maksiat yang Allah bilang jangan memulainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina. Jangan mulai zina itu. Jangan mulai SMS, jangan mulai WA, jangan mulai BBM, jangan mulai telepon. Jangan mulai. Jangan mulai apa-apa. Oh enggak, ini saya cuma sekedar bicara, saya cuma curhat. Enggak ada curhat sama lawan jenis kecuali mahram. Enggak boleh. Atau memang ahlinya, ulama yang faham betul-betul hukum agama, karena kita butuh solusi. Bukan sembarangan ya, bukan yang gadungan. Akhirnya ustadznya juga ajak pacaran, apa segala. Nah, itu enggak boleh. Baik, apa hukumnya nih? Hukumnya haram. Hukumnya begini. Selesai. Itu betul. Tapi kalau enggak jadi masalah, enggak boleh. Nggak boleh, gitu kan? Ya, karena ini salah ya. Makanya menyampaikan masalah itu hanya kepada mahram ataupun memang ahlinya, para ulama rabbaniyin, ulama-ulama betul-betul memang yang tahu memang oh ini halal, ini haram, gitu kan? Cuma sebatas itu. Baik, kemudian yang ketiga dan yang terakhir, maksudnya poin yang manfaat yang keempat dari hadis adalah masalah pentingnya orang bersedekah. Pentingnya orang bersedekah dan berbuat baik pada orang lain tanpa pamrih, tanpa berharap balasan ya. Tanpa berharap balasan, karena memang tadi di sini orang yang membantu pegawainya tadi itu dia tidak berharap pamrih, tidak berharap balasan. Nah, ini fadilah sangat besar dan memang ini yang penting ya. Kita kalau bersedekah, ibu kalau berikan makanan tetangga, tidak usah berharap dibalas juga dengan makanan. Tidak usah. Kita bantu seseorang, tidak usah berharap ucapan terima kasih darinya. Gitu kan? Karena kalau kita beri seseorang lalu kita berharap sesuatu, berarti kita nggak ikhlas di situ. Dia bilang terima kasih, nggak bilang terima kasih, nggak masalah itu. Nggak penting buat kita. Karena innamal a'malu binniyat. Niat kita begitu ya sudah, Allah balas kok. Dan ini pelajaran dari situ ya. Ini pegawainya nggak pernah minta loh. Dia sendiri ambil inisiatif mau membantu pegawainya. Nggak lebih daripada itu, gitu kan? Lalu kemudian pada saat pegawainya pun ngambil, bawa semua apa yang sudah diinvestasikan buat dia tanpa berbagi. Padahal gajinya misal dia gajinya 1 juta 1 bulan, berarti 3 juta. Misal pernah ada orang jadi pembantu di rumahnya ibu. 3 bulan gak terima gajinya, dia pergi tiba-tiba. Dia lari kah, dia apa saja, anggap dia salah. Misal, gajinya 3 bulan gak diambil. Kita sepakat tiap 3 bulan kamu ambil gaji kamu, tiba-tiba dia pergi, dia kerja tempat lain segala. Tetap dia salah karena melanggar akad, tapi kita salah kalau kita nggak kasih 3 juta itu. Baik, ibu ternyata punya butik. 3 juta itu ibu masukin, mulai beli baju, mulai beli jilbab. Tiba-tiba jadi 100 juta. Kira-kira kalau pembantu itu balik, ibu kasih 3 juta atau 100 juta? Jujur. Nah ini masalahnya. Kita menganggap, wah kan dia cuma punya 3 juta. Padahal kita jadikan modal masuk dalam usaha. Nah ini yang terjadi di kasus ketiga. Ternyata dia bukan cuma kasih 3 jutanya, dia kasih sama semuanya. Kalau sudah jadi 100 juta, bahkan 1 miliar dikasih semua. Karena ini 1 lembah penuh dengan unta, kambing, sapi, penuh. Semua dikasih sama dia, ini punya kamu. Saya dulu investasikan buat kamu. Dan ini juga kejujuran seorang muslim ya. Bagaimana seorang muslim itu jujur dengan apa adanya. Kalau bukan hak kita jangan diambil.
Bukan hak kita, jangan diambil. Orang titipin barang, jangan dipakai. Kan terus sama kita. Ini saya titip mobil saya ya, saya mau lagi berangkat, langsung kita, oh karena titipan saya pakai aja, nggak bisa. Dan kalaupun kita sedang menggunakan hak orang lain, jangan sampai dirusak. Seperti misal banyak orang rental mobil. Karena mobil itu rental, dianggap bukan punya dia, maka polisi tidur ditabrak saja, lubang dulu, nggak masalah. Bukan mobil saya, nggak bisa. Hati-hati, balasan kadang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kita berbuat seperti itu hari ini, kita besok juga akan digituin. Ya. Maka harus hati-hati. Ya. Jelas di sini ya. Jadi makanya di sini keikhlasan dalam bersedekah, membantu orang lain tanpa berharap balasan. Nggak usah ucapan terima kasih pun kita nggak butuh, nggak usah. Kasih sesuatu nggak usah. Karena kita ada orang begitu, dia kasih dia tunggu diam, nunggu ini orang terima kasih nggak ya? Ah ini nggak terima kasih, nanti lain kali saya nggak kasih. Nggak ada urusan. Dia terima kasih, nggak ada urusan sama kita. Nggak ada urusan sama kita, karena kita berurusan sama Allah. Bukan berurusan sama manusia itu. Jelas ya? Baik. Mungkin begitu dulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan ke depannya selama kita masih hidup diterima olehnya, oleh Sang Pencipta dengan kemahamurahannya. Dan kita juga mendoakan agar Jakarta mendapatkan pemimpin yang saleh, yang beriman, orang muslim yang baik, dan juga negara kita ini mendapatkan pemimpin yang baik. Dan semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah sebarkan keamanan, ketentraman, kemakmuran di negara kita ini. Dan juga semoga seluruh muslimin sadar dan kembali kepada agama mereka. Sehingga mereka memuliakan agama Allah dan dimuliakan oleh Allah karena mereka memuliakan agama Allah itu. Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka pada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.